Ya, hari ini tanggal 21 Juli ya. Masih tukar pikiran ya teman-teman. Setelah tadi saya update untuk Goto, sekarang kita tukar pikiran lagi. Dan teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan membeli ya. Saya hanya menceritakan dalamannya aja. Soal diangkat ataupun tidak itu bukan saya yang angkat ya. Saya mau dari mana tuh gitu kan. Mungkin ada riak-riak tanda-tanda aja ya, saya kasih istilahnya ini udah masuk, itu udah masuk gitu kan ya. Kalau mau ngangkat ya terserah market maker ya, mau diangkat ke berapapun ya silahkan gitu kan. Baik teman-teman, yang mungkin nanti yang belum dibahas MKHI ya, yang belum dibahas itu ya, nanti saya lihat tuh bagus itu itunya kandangnya tuh, MKHI itu. Terus dari laporan keuangan juga bagus MHKI ya. Cuman belum ada update revenue-nya aja ya. Nah, ini kita yang pertama untuk tukar pikiran lagi untuk update-annya ada MHKI MTWI yang bagus skandalnya itu ya, bukan MHKI ya. Maaf, sorry ya. Ya teman-teman, ini nanti kalau ada masukan dari teman-teman silahkan di komentar. Terus komentar kalian yang sudah dikasih tanda lope itu berarti udah saya baca, udah saya telaah, dan saya belum ada kepikiran, belum ada celahnya lah, istilahnya belum ada celah ya untuk istilahnya membahas komen-komen teman-teman ya. Saya ingin suatu saat itu nanti komen-komen kalian itu kita rekam, terus kita istilahnya nge-review lah komentar-komentar kalian. Sangat-sangat bagus sekali komentarnya. Maka ada yang sering masukan dari mulai saham Pren gitu kan, saham Sage gitu ya. Keren-keren lah komentarnya ya, saya suka. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan bahas MHKI, saham tukar pikiran biasa ya ini ya. Belum menyampaikan laporan keuangan ya MKHKI, jadi ini masih dominasi dari bandar lokal. Bandar lokal ataupun istilahnya market maker lah yang menguasain ya, bukan orang-orang fundamental. Baik, setelah dibahas tanggal 7, mari kita bahas untuk tanggal 19 nya di hari Jumatnya, dan kita upload untuk tanggal 22 kali besok ya. Kan direkam tanggal 21 ya, mungkin pagi-pagi ya kalian bisa melihatnya ya. Baik, kita tanggalin dulu. Setelah dia bagiin dividen 0,76, di sini sudah mendekati candle hijau bullishnya. Setelah di up dia ternyata diturunin 1 2 3 4 5 hari langsung turun. Ini bagus nih nuruninnya itu ketika dia candle merah, hijau ngangkat dikit cuman gak kuat di ke bawah, itu bagus itu ya. Dan dia juga nuruninnya pelan-pelan ya, sangat-sangat bagus lah. Jadi kalau yang mau cut loss ragu-ragu naik lagi enggak. Nah inilah masa-masa yang saya bilang itu masa-masa psikologis ya. Padahal kalau lihat dari penurunannya berapa persen dari sini nih, berapa persen sampai sini, 27% ya. Kadang-kadang teman-teman kalau yang scalping dan punya manajemen cut loss ya mungkin udah cut loss sekitar 5%-an ya. Sejak dia turun juga udah mulai, di sini juga udah mulai pada cut loss nih biasanya gitu kan. Kalau dia ngambil lagi di sini mungkin pada cut loss di sini. Ternyata di sini ada candle warna hijau yang seperti yang suka saya jelaskan itu, dan dia membentuk gap dan gapnya udah tertutup. Nah sekarang dia melebihi gap yang sudah tertutupnya. Apakah bisa ke arah sini ke 116? Saya pikir itu harus ke 116 biar menutup candle yang ini ya. Kalau dia sampai menyentuh ke sini ke 97 itu akan lebih baik lagi. Kenapa? Dia udah nggak punya PR apa-apa ya. Nah, kecuali kalau dia ngejeblos ke bawah. Ini untuk pahitnya ya kita tungguin lagi setelah melewati 97 ini ya. Kalau dari tanda untuk ke atasnya, lihat teman-teman, untuk candle merahnya ya, untuk ke harga IPO udah tercapai ya. Tinggal ini belum ketutup nih ya. Gap yang ini baru ketutup sama shadownya aja. Dan saya yakin bisa kesini lah ya.
Ini juga ada candle merah, ini belum ketutup ya, baru ketutup sama shadownya aja ya. Yang terdekatnya ya candle merah yang ini ya, 100 berapa nih, 140-an ya. Yang kedua mungkin nanti candle ini kan merah ya, udah ketutup, dikit lagi ketutup 169 sama yang terakhirnya di 175 ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ. Ada lagi candle merah dikit di sini 236 ya. Ya kita ke arah sini aja dulu lah ya, ke arah 175. Mudah-mudahan bisa ke arah situ. Cuma penurunannya lumayan juga ke 97 ya. Nah teman-teman nih, pantesan teman-teman pengen diupdate ya MHKI ya. Karena smart money udah masuk, udah terlalu banyak nih ya. Udah banyak banget ini. Masuk sedikit aja di up-nya lumayan. Ini masuk udah banyak nih smart money. Walaupun ya kemarin ada candle merah seperti ini ya. Ini sebenarnya market maker belum keluar kalau begini ya. Keluar itu ketika dia kempes di sini ya. Nah ini candle merahnya lumayan gitu kan, lumayan pekat nih. Hijauannya udah 4 kali ya. Mudah-mudahan seiring dengan ini aja yang sedikit aja kan lumayan di up gitu ya. Apalagi yang ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi acuan si smart money udah benar-benar masuk dalam, masuk banyak. Dia bisa meng-up harganya lah. Sangat bagus. Kemarin itu si teman kita itu memberikan informasi seperti ini. Untuk MHKI bid dan offernya di sini masih terlihat tipis ya, artinya belum dipasang nih ya. Kalau belum dipasang ya belum siap up, kecuali besok kalau pasangan 1000 semuanya, ini 1000 semuanya. Di sini mungkin pasangan bisa 5000, 8000, yang penting dia ribuan bukan ratusan. Kemungkinan dia bisa naik lah ya, bisa naik. Cuman kalau pasangannya masih begini, ini masih belum menarik market maker untuk menggerakkan ya, karena ini udah lagi ngitung-ngitung dulu ini. Oh ini yang pasang sih ini segini, yang ini pasang ini segini, lagi ngukur juga gitu kan. Kita lihat dari isian poren udah ngambil kemarin sedikit, cuma keluar lagi sedikit ya. Cuman kalau dari garisnya dia poren cenderung belum keluar ya. Untuk bandar lokal cenderung dia bisa ngeluarin bisa nahan ini ya. Cuman kemarin sempat ngambil dikit ya si bandar lokalnya, tapi secara garis besar dia sedikit ada penurunan ya. Mudah-mudahan sih dia nahan ya, supaya tidak ke atas dulu gitu. Sabar dulu gitu. Saya punya strategi baru mungkin begitu ya. Saya bilang kalau ke 96 atau 97 itu lebih bagus lagi untuk menutup candle ini ya, ataupun bisa ke sini juga bagus buat menutup candle ini ya. Kecuali kalau dia udah melepas dari 97 ke bawah ya, itu patut diperhitungkan. Kita akan tunggu lagi laporan keuangan untuk kuartal 1 di tahun 2024. Karena ini kan saham baru IPO ya, 16 April 2024. Jadi ini masih hak prioritasnya market maker gitu, bukan fundamental dulu gitu kan. Ya walaupun istilahnya saya suka ngelihat candle-candle ya, istilahnya masih lukisan market maker itu masih diperhitungkan lah. Kita lihat siapa sih ini kemarin terakhir yang udah masuk untuk domestiknya siapa? Ada CP udah masuk ya, CP udah masuk, kakak udah masuk. YB udah masuk ya, walaupun sedikit tapi YB udah masuk. Teman-teman kita udah pada keluar. Kita poren cenderung keluar juga ya, cuma satu lot keluar ya, cuma ya di gross masa cuma satu lot. Bener cuma satu lot ya. Pada poren ini belum melakukan apa-apa ya. Tenang aja, poren juga belum keluar ya. Tenang ya, tenang. Apalagi ini sempat udah mulai masuk ya. Cuman kalau yang ini si bandar lokal cenderung dia ngebuang cuma dikit-dikit ya. Mungkin karena bid dan offernya tipis, jadi akhirnya dia ngebuang dikit-dikit, ataupun bisa dikategorikan nahan untuk tidak ke atas ya. Baik, mungkin sementara untuk laporan deh, untuk tukar pikirannya untuk MHKI, untuk updateannya segitu dulu ya. Ada kabar baiknya, cuman ada smart money. Biasanya kalau smart money udah masuk, musuhnya udah ada, market maker udah siap, poren juga udah siap, mudah-mudahan bisa di up sesuai dengan rencana. Ataupun kalaupun dia turun, kita akan lihat lagi rencananya seperti apa. Mungkin ada yang menarik lagi ketika turun ya. Yang kedua PTPP. PTPP itu udah dibahas, profilnya udah ya, tinggal kita lukisan market makernya aja. Cuman kalau kita lihat dari PTPP, kita lihat PTPP di Bunda Chat.
Kita lihat PTPP di Pundacat, ada kabar apa? Masih di bawah harga rata-ratanya ya, artinya ini masih under value, sebenarnya masih under value, belum menyentuh harga standarnya ya, untuk harga rata-ratanya. Apakah kita hitung untuk apa namanya, pairnya berapa? Kita lihat di sini PTPP kita lihat, mau nggak dia? Harus mau ya. Sebentar ya, sebentar sambil kita nunggu ini PTPP. PTPP ini udah candle merahnya ini sejajar dengan candle hijau yang ini ya. Ini juga lagi sideways, foreign cenderung ngebuang, bandar lokal ada buangan, cuman kembali ngambil dikit ya, ngambil dikit nih ya. Mudah-mudahan sih ini kan ada candle bullish nih, saya masih berkeyakinan dia mau ke sini lagi ya. Ini juga sama candle bullish di harga 273, di sini juga 286. Juga ada candle bullish ya. Targetnya sih kalau PTPP mah udah keren ya sampai sini ya. 566. Oh, ini juga udah ngasih tanda nih ke 622 ya untuk sementara, untuk jangka menengahnya bisa ke 624 ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. 19/07/2024. Nah, untuk apa namanya, untuk smart money udah mulai masuk lagi nih smart money ya. Cuman kalau yang belum punya mah janganlah ya, karena PTPP sekarang lagi digoreng. Jadi saham grup-grup Wika lagi digoreng ya, grup-grup apa namanya, karya ya lagi digoreng ya sekarang. Tapi kalau mau mengambil, udah ngambil dari bawah mah tahan aja lah. Ini juga lagi sideways kok. Masih di atas MA 10, di atas MA 20, sedikit lagi menyentuh MA 200 ya. Tapi kalau saya berkeyakinan sih ini menyentuh ini, pasti menyentuh ini. Kapan waktunya kita nggak tahu, cepat pasti ke sini nih. Nih lihat teman-teman, candle yang hijau, candle merah ini ketutup kan di sini ya. Tutup ya. Ini lagi mau menembus. Di sini nggak ada, di sini bukan ya, ini bukan ya. Paling mau nembus ini, cuman ini belum ketembus yang ini nih. Andaikan kemarin waktu tanggal 15 Juli dia open gap atas aja terus ke bawahin, nah itu biasanya tanda tuh mau di up gitu kan. Kalau ini masih sejajar, maka tinggal tunggu dulu apakah dia ke bawah mau menguji ini lagi ya. Mudah-mudahan sih bisa menguji area 414 ya, 417 dah. Bila dia udah menguji itu, kemungkinan bisa ke harga 568. Dan smart money juga udah masuk, cuman ini bandar apa namanya, foreign udah mulai keluar ya. Tapi dari bandar lokal dia udah mulai masuk, keluar dikit, kemarin masuk sedikit ya. Ya, udah keluar belum? Kita akan hitung berdasarkan PR rasionya aja ya. Untuk berapa sih istilahnya harga fundamental berdasarkan PR rasio. Oh iya teman-teman, kalian udah dengar belum kalau PTPP lagi ditanya-tanya sama Mr. L nih di KN ya, berita PTPP di KN. Nih kembali, nah lihat nih satu hari ini, lihat nih ya, Mr. L jumlah masuk uji sejumlah proyek PTPP di, nah ya, ini ya, ada maksudnya apa ya, kita tidak akan pernah tahu, dan tahu kalian sendiri apabila sudah melihat istilahnya berita seperti ini ya. Apakah Bapak L mau masuk ya, kita tidak tahu ya. Kita lihat EPS-nya ada 87.38, 87.38 dikali harga tengahnya untuk PR-nya 18.26 sama dengan berapa? 1.500 ya. Ini harga wajarnya 1.500 berdasarkan PR rasio. Tapi kalau kita lihat dari PBP
PBP 3 tahunan. PBP-nya di berapa ini kita lihat. PBP-nya itu 0,43 ya, 0,43 ya. 0,43 dikali, kita lihat harga buku 1908 sama dengan 820 ya. Ya teman-teman, jadi berdasarkan PBP ada di 820, kalau berdasarkan PR ratio ada di 1500. Kita lihat di mana 8. Ini kalau ini masih jauh ya. Jadi kalau ke harga 615 masih mungkin ya, masih mungkin. Jadi saya bilang PTPP itu terutama saham-saham karya ya, tunggu sampai bulan September. Kenapa? Karena bulan September itulah yang menentukan istilahnya BUMN karya mau diapakan gitu ya, mau diapakan berdasarkan keputusan Bapak Menteri ya. Bapak Menteri BUMN ya. Jadi sebenarnya teman-teman, jadi kalau emiten, kadang-kadang kalau emiten plat merah ya kebijakan pemerintah biasanya sangat mempengaruhi ya. Jadi pendapat saya kalau udah begini ya, udah saya doain begini, poren juga udah keluar. Porennya siapa? Maaf, porennya siapa ini ya? Porennya yang udah keluar siapa? Porennya CC, AKZP, BK udah keluar, cuman ada AF, broker KW-nya, broker poren KW sama AG ya. AG lumayan juga, cuma ngambil 300 lot, kurang itulah kalau 300 lot ya. Kurang banyak lah ya. Kita lihat siapa yang nahan di domestik. Ada DR ya, ada DR yang harus sama SK. Ada YJ juga, cuma YJ sedikit banget ya, kakak juga sedikit. Ya mudah-mudahan sih ini si PTPP ini ya tidak ke bawah lah, ke harga berapa 271. Mudah-mudahan tidak ke arah situ gitu ya. Sebenarnya ada apa namanya? Ada gap di sini, ada gap di 314. Mudah-mudahan sih ini gapnya gap jangka panjang ya. Jadi dia membuat gap, nanti yang akan turun itu ke situ lagi itu kapan gitu, 1 tahun, 2 tahun, atau enggak 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Karena sering menemukan gap seperti ini kadang-kadang dia dibawa dulu panjang gitu sampai 70%, 80% baru diturunin pelan-pelan. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi smart money juga udah masuk ya. Jadi kita teman-teman ini masih di bawah harga under value-nya. Masih di bawah harga apa namanya, masih di bawah harga wajarnya, masih jauh gitu kan, baik secara PBP ataupun secara PR ratio. PR ratio 1500, wah masih jauh ini. Coba lihat di 5 tahunan. Ya mungkin Bapak L kemarin lihat itu ya, mungkin melihatnya wah sudah murah banget gitu kan mungkin ya. Jadi kalau diangkat sedikit banget ya untuk harga 1500 kan di sini ya, area sini nih. Ya bisa ke arah 1300 sudah luar biasa gitu kan. Mungkin ini lagi murah-murah. Kayaknya ke 800 nih ada untuk berdasarkan harga PBP ya. Ini di sini nih 830 ya. Di gunung ke 1 2 lembah bukit 1, bukit 2, bukit 3, di bukit 3 ya. Kalau untuk 1500-nya ada di tengah-tengah antara sini. Ini sini pun ini. Nah, area sini, area sini. Ya, segitu teman-teman untuk PTPP yang ada di sama plat merah lah. Plat merah mah ya kebijakan berdasarkan pemerintah. Cuman keenaknya plat merah itu jadi yang punya emiten kalau mau ngejual juga harus rapat dulu, pasti ada pemberitahuan dulu, jadi masih bisa didengar lah beritanya gitu kan. Dan sekarang lagi digoreng dengan berita Mr. L pergi ke IKN, ya mudah-mudahan sih menjadi pertanda baik ya. Cuman ya ini sebenarnya nih si Poren itu masih ngejual ya, lumayan ngangkat juga. Pada akhirnya dia ngejual juga gitu ya. Poren mungkin ada sedikit pengangkatan, dan sekarang lagi ngejual pelan-pelan. Tapi kemarin ada pengambilan bandar lokal. Setelah menjual dia ada pengangkatan dikit, cuman dia cenderung istilahnya turun, cuman di sini ada pengangkatan dikit untuk nahan mungkin ya.
Ya gitu ya teman ya, segitu dulu ya. Mungkin nanti kalau ada updatean dia turun ataupun naik, boleh kalian informasi lagi kepada kita, dan kita udah saya tanggalin ya untuk updateannya. Baik, yang selanjutnya ada BGTG udah saya bahas, ini non syariah ya. BGTG non syariah, Bank Ganesha Tbk. BGTG tolong diupdate. Baik, untuk sementara ini kan setelah pengambilan, nah pada bulan apa namanya, bulan tanggal 3 Juli ya, si bandar lokal udah mulai ngejual ya. Merah banget di sini ya, merah banget, ngejualnya merah banget. Terus sebentar biar kita ini ya. Oren setelah ngambil juga sama, dia juga ngebuang tanggal 17-nya. Ya, dia ngebuang. Cuman, ada cumannya. Smart Money masuk 2 hari ini ya. Smart Money ini masuk nih. Ya udah, tanah Smart Money masuk. Ya mudah-mudahan dengan Smart Money masuk ini, ngambil barang dari foreign dan bandar lokal bisa di-up ya. Kenapa bisa di-up? Ya mudah, karena kan Smart Money udah mulai masuk. Mungkin kalau masuk terus seperti halnya di sini, ketika Smart Money masuk, jarak berapa hari di-up ke harga 67 ya. Ya untuk ke 61 dari 62 lah minimal gitu ya, ke 67 66 berarti kan lumayan ya. Berapa tik. Kalau ini kan istilahnya naikin juga agak berat begini, berat. Soalnya ini istilahnya walaupun sedikit, lotannya jumbo banget ya. Ya walaupun naikin segini ini sangat berat. Soalnya ini turun lagi, dihajar lagi, turun lagi, mau ditaikin dihajar lagi gitu kan. Tapi tenang, untuk untuk targetnya ada di harga 69 ya. Ini 69, ini candle hijau, cuman bukan di situ bro. Maaf ini nih, sama ini nih, bisa ke arah ini juga bukan. Maaf, sorry. Paling yang rata banget, keren juga ini cara itunya. Oh ini nih ke harga 70 ya. Ini ada candle merah ya. Candle merah dia kan open gap bawah di 69 ya. Dia ke atas buka open gap 1 tik, cuman dia di bawah turun ke bawah. Ini ngasih tanda mau ke sini ya. Cuman dia tersembunyi. Nggak apa-apalah. Ini andaikan ini gap satu tik aja nih. Nah, dia mungkin akan menuju ke sini ya. Ini sini belum, ini andaikan bisa melewati 65 bagus ya. Bisa ke harga yang saya targetkan di sini ya. Mungkin mau ke sini. Cuman hati-hati teman-teman nih, dia ketika di 61 dia 3 hari nih langsung up ke 62, walaupun dia meninggalkan shadow. Saya tidak yakin ini mungkin ini sebagai kamuflase gitu ya. Jadi dia sempat turun di sini, diturunin lagi, sempat ada shadow ke atas, cuman besoknya dia membuka gap nih. Ya membuka gap ini udah ketutup nih. Gap ini udah ketutup hari ini ya, ketutup ya. Gap ya, cuman gap ini belum ketutup, ini dia harga 61-nya ya. Makanya hati-hati mungkin ke arah 61 ya. Tanggal 19 ya. Oke, tanggal 19 untuk RS ini ya, RS ini nih. Cuman kabar baiknya ya Smart Money udah masuk lah. Ya udah, Smart Money udah masuk, tapi mudah-mudahan kalau bisa dia nutup ke 61, nah itu akan lebih baik ya, akan lebih baik karena menutup gapnya. Kalau di bawah ke 61 lagi ya, di bawah 61 ya kita akan cari lagi bagaimana BGTG BGTG di sini juga kita cari BGTG mana sih BGTG kita hilangkan yang TTPP nya ya, masih di masih itulah, dia masih under value lah. Untuk satu tuan masih under value tuh ya. Jadi mau menuju ke harga under value-nya di harga 59 ya. Dia sempat ke harga ke 60 ya, kan 60. Sekarang mau menuju ke 60 ya, candle tadi itu ya. Candle merah itu tuh. Gap ya. Ya mudah-mudahan kali ini menjadi support terbaiknya kali selama
Ini berapa ini di sini? 46, 50, masuk sempat ke 50 ya ternyata ya. 5 tahun, 10 tahun. Sempat dibawa ke 50 dia nih, sempat dibawa ke 50. Terus diangkat tinggi banget ya. Mudah-mudahan bisa lah gitu ya, seperti itu. Makanya kita akan lihat berapa sih harga wajarnya. Sorry. Kalian jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit. Tapi kalaupun sakit ya itu tandanya Tuhan Yang Maha Esa masih cinta kita. PRS-nya 11 bagus nih, sebenarnya 11. Mungkin kalau 10 aja itu ya. Kalau 10 aja atau enggak 9 aja lebih bagus lagi. Ya cara untuk menjadi under value harus turunin harganya ya. Kalau dari dari penghasilannya dia gede tuh, lihat 27 miliar bro. Peningkatannya, grow-nya aja gede kan. Untuk revenue-nya gede. Jadi secara fundamental sebenarnya ini laporan keuangannya baik ya. Untuk kuartal satunya, kita tunggu kuartal 2-nya, mungkin ini lagi nunggu kuartal 2-nya. Harga bukunya 136 ya. Kita lihat berapa berdasarkan PR rasio 5.22 dikali harga rata-ratanya berapa ini? 6393 ya. Kita sama dengankan berapa? 300 ya. Apakah mungkin? Mungkin aja 300. Harga bukunya 136. Nah, kalau kurang yakin, wah ini kegedean, katanya nggak mungkin 333 di sini ya. Ini aja pernah nyampe ke 328 gitu kan. Berarti 33 di sini ya. Bisa jadi, bisa, namanya juga saham. Cuma dalam jangka waktu panjang ya. Ini 3 tahun kan. Kalau jangka waktu pendeknya, kalau kan kalian ini tidak kalau teman-teman tidak sabaran ya bisa ke 367 tuh, ini juga pernah menyentuh sini ya 1 tahunan. Oke, kita lihat 3 tahunan. Tuh kan. Pernah menyentuh ini 367, 333 kan di bawahnya. Bisa jadi. Cuman ini udah berapa tahun? Udah 2 tahun di bawah ke bawah gitu kan. Kita bisa menyentuh sini aja udah bersyukur banget ya, 93 aja ya. Tapi seiring dengan fundamental yang baik ya bisa jadi ke arah situ. Ya, kita hitung berdasarkan PBP. Kalau kurang yakin, wah itu ketinggian ya, kita pakai PBP lah. 136.35 136.35 dikali 136, benar kan? 136.35 dikali harga buku tengah-tengahnya 1.11 sama dengan 151. Akhirnya masih masuk akal ya kalau 151 ya. Di area-area mana sih pas ini? 151. Ya masih area lumayan juga 151 ya. Di mana coba lihat sini. Area sini ya. Area sinilah ya, area sini ya. Di harga tahun berapa ini? Tahun 2022 ya. Ya. Di sekarang saya itu bisa gitu. Coba lihat di sini nih. Nih kita lihat ada yang nih lihat nih. Nih ada nih. Di 85 ya, ada moncong lagi, ada candle merah seperti ini. Kita lihat lagi di harga 93, ada kan 93 kan? Nah, kita lihat lagi ada enggak? Ya mungkin nanti teman-teman bisa lihat ke sini ya untuk candle-candlenya. Mungkin tuh ini berapa nih? 102 tuh. 102 aja belum ketembus ya. Jadi sampai itu teman-teman ya, mudah-mudahan si BGTG ini karena fundamentalnya gue udah mulai membaik gitu ya. Kalau bank banyak hutangnya katanya wajar gitu ya, kalau bank banyak hutangnya katanya. Coba nih berapa nih. Darinya malah kagak ada darinya ya. ROE-nya 3,83, artinya untuk mengembangkan ini belum terlalu baik lah. Harusnya 10 atau minimal 11 lah gitu ya, minimal 11. Itu akan lebih baik lagi gitu kan.
Ya, seperti itu teman-teman, mudah-mudahan si BGTG ini bisa di-up ya ke harga yang tadi saya sebutkan. Dan bagi yang pegang ini tenang aja, karena secara PE juga istilahnya bagus gitu ya, nggak terlalu under value, cuman ini belum terlalu under value kali ya. Cuman secara PBP dia lagi under value di 0,45 ya secara PBP ini. Bid offernya juga ini bid offernya mana ini? Di bid offer ini BT ini bid offernya tahanan 2 gigitnya ada, cuman kesininya kosong ya. Artinya ini masih kekurangan barang, ya mudah-mudahan sih tambahin barangnya. Di sini juga duit belum terlalu banyak duit ya, tahanan masih ompong-ompong, hanya di harga 60 aja yang banyak istilah ditahan, cuman kesini nggak ditahan. Kalau nggak ditahan, khawatirnya itu ketika udah orang teman-teman yang punya duit lot besar udah mau cut loss, nah itulah yang dikhawatirkan dia akan melorot ke bawah gitu kan. Di sini juga kan bandar lokal juga udah mulai jualan, Poland juga udah mulai jualan. Ya kalau dari dilihat dari pembuangan ini siapa 08 Juli siapa 08 Juli yang ngebuang. Untuk bandar lokalnya yang ngebuang ada YP, MG, PD, YB. Oh YB udah keluar, YB, MG. Disinyalir si ini ya, si MG sama si YB. Di sini ada broker baik cuma 4.000 kurang baik lah. 4.000 mau kurang banyak, bukan kurang baik, kurang banyak. Nanti coba kali ya. Tapi MG masuk lagi 300 ya, 300 sebelum mungkin lagi nampung terus. Porennya kan ngebuang ya. Jetpay cuma 2,9 ribu, kecil lah. Tapi yang menjadi penasaran saya adalah ini smart money udah mulai masuk, artinya mereka sudah mulai ada lawan ya. Mudah-mudahan sih bisa di-up ya. Mencoba untuk melewati 65 aja ya. Udah bagus, udah keren dah. Oke, segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan hari ini kalian diberikan terus kesehatan. Salam saya buat keluarga di rumah ya. Ya, segitu aja. Ciao ya.